Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yaltizam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, salah satu apa namanya faktor ya, yang membuat kita kena mental health itu adalah scammer ya, korban dari percintaan dunia maya. Ini banyak nih terjadi, makanya kenapa teman-teman kita itu banyak yang gila, udah langsung aja gila, ya kan. Dibilangin ini mama tua kaplak ini masih aja, ini apa namanya, cinta di I love you honey bunny sweetie aja ini kan udah megar, aduh. Jadi ceritanya ada satu pekerja migran yang kebingungan ya cuy ya. Dia itu bercerita sama kayak Tisam, saya kemarin didatangin sama teman saya. Teman saya itu ngecek-ngecek handphone saya sampai aplikasi Dana semuanya dicekin. Katanya kayak Sam, saya ini ngehack handphonenya. Ngehack handphonenya buat apa gitu kan? Jadi jujur, yang cerita sama kayak Tisam ini punya teman. Jadi temannya ini bawa saksi, nemuin mbaknya, ngejobrak lah. Kamu katanya ngehack handphone saya, inilah bla 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 bla, marahin lah coy. Nuduh-nuduh mbaknya ini ngehack handphonenya. Ya kan, berkomplot dengan apa namanya, TNI gadungan itu. Ya kan. Karena apa? Karena si mbaknya yang cerita sama Kaisam ini pernah dimintai 1 kali kirim duit ke seorang laki-laki. Nah, awalnya dia ini ngomongnya kirim ke temannya, tahu-tahu ngirim ke laki-laki itu. Nah kan akhirnya setelah ditransfer dia baru ngeh kok namanya laki-laki. Terus dia nanya nih sama ininya nih, kamu kirim sama siapa duit itu? Jangan-jangan itu penipuan gitu. Enggak kok, bulan depan juga dibalikin, katanya seperti itu. Masih belum sadar nih ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini ya udahlah, itu mah urusannya dia gitu kan. Kita cuma dititipin transfer aja. Akhirnya mbaknya yang dijobrak ini bertanya lagi, kamu gimana tuh sama TNI gadungannya tuh, masih nggak? Katanya kayak gitu kan. Ya dia udah banyak Kaisam hilang duitnya. Terus tiba-tiba aja Kaisam kemarin dia bawa 1 orang saksi ngejobrak saya katanya. Saya mau dibawa ke KJRI, ke kantor polisi katanya dia ngehack handphonenya. Terus Kaisam ngomong, udah nggak usah diladenin, kalau diladenin ya kamu kena mental juga. Kaisam sih udah bisa baca ya, kalau misalkan si mbaknya ini kena mental healthy, jadi berhalusinasi. Itu biasanya banyak faktornya, yaitu kehilangan uang, kehilangan percintaannya, dia sudah nyaman dengan cinta dunia mayanya gitu kan. Terus uangnya hilang, akhirnya setelah ketahuan dia nipu, si laki-lakinya ini atau si scammernya ini ngilang, ngeblok mbaknya. Nah di sini titik ngedropnya. Jadi wis patah hati, kehilangan duit, ya kan, banyak utangnya, bingung juga harus minta tolong bagaimana gitu kan. Lapor polisi pun moyong, ya kan. Kalian kalau lapor polisi kena scammer kayak gini diketawain sama polisi. Aduh Cece, ngapain kamu lapor polisi, ya kan. Aduh inilah kadang ya, kalau emosi-emosi, hasrat-hasrat yang tidak terbendung itu ya kayak gini ya kan, masih aja ada. Nah ini buat kaliannya nih, kalau misalkan kalian menghadapi teman kita yang seperti ini, tiba-tiba kayak merasa bahwa ada yang ngikutin, ada yang mendengar bisikan gitu kan, kayaknya ada yang mau bun gitu kan, terus ada yang ngehack handphonenya, ya kan. Ini udah pasti cuy, udah titik-titik gejala kalian itu kena sakit mental. Nah, ayo kita juga renungin nih ke diri kita. Apakah kita juga punya gejala yang sama nih? Kayaknya Kaisam, saya tuh kalau jalan tuh ada yang ngikutin Kaisam. Kaisam, kayaknya tuh saya tuh apa namanya sering ngedenger bisikan gitu Kaisam. Nah, itu berarti kamu harus sadar nih. Oh, ada yang salah nih dalam diri saya. Ada yang salah nih dalam diri saya. Oh, saya udah nggak sehat nih. Nggak mungkin coy, kita itu siapa yang harus dihack sama orang, iya nggak sih? Ngehack itu nggak segampang itu, ya kan? Kecuali kalau misalkan majikan kepo tentang kita gitu kan. Itu bisa aja, kalaupun kita melalui wifi, itu bisa dicek sama majikan. Ya makanya udah nggak usah pakai wifi majikan ya. Nah,
Caranya gimana kalau udah kayak gitu guys, ya tinggal install handphone, terus jangan pakai email yang sudah terdaftar di WiFi itu. Kamu tinggal beli kartu, pasang email baru, ya udah nggak akan ke-connect lagi. Kalian jangan konekin lagi WiFi kalau misalkan memang udah mau pisah gitu dari WiFi-nya majikan. Berapa sih harga paket data? Masa iya $100 kalian nggak bisa mengagendakan gitu kan, untuk kepribadian kalian sendiri gitu kan. Ya harus mandiri lah ya, jangan bergantung sama majikan. Nanti kalau misalkan majikannya kepo, oh dilihat-lihat nanti kita. Cece ini nonton apa aja nih di YouTube-nya ini kan. Di Google nih misalkan ya, kamu nonton 18+ gitu kan. Ayo, masih ada aja nggak nih orang-orang yang nonton video 18+ ya? Karena itu ketahuan loh di situ tuh. Riwayat Google history pencariannya tuh. Wah, Cece saya apa namanya? Ngeliatin tentang video girl and boy, aduh ketahuan kamu sering nonton kayak gitu. Aduh ampun ampun, aduh coba jujur siapa yang masih suka nontonin video kayak gitu? Ampun ampun, kalian tuh nggak takut sial apa? Mandi wajib kalian, mandi wajib. Ya ini termasuknya celakanya di pekerja migran yang dibikin nyaman di dunia maya. Ingat cuy, scammer Myanmar itu loh, orang Indonesia itu yang mencari seperti ini. Scam love ya, love scam itu nggak bisa dipolisikan. Kalau uang kalian sudah ditransfer pun itu nggak bisa kembali. Laporannya juga susah. Kita ada di Hong Kong, ya kan? Kalau kita mau ngelacak itu rekening Indonesia pun ya kita harus ke Indonesia gitu kan, susah. Susah, maka dari itu yang pinter kalian, udah tua maksudnya udah emak-emak gitu kan, udah 40 lebih kan ya, apa namanya, pubertas kedua mungkin ya, iya kan, udah lama mungkin nggak disentuh hatinya gitu kan, nggak dibilang sayang, honey, diberikan sebuah angan-angan, nanti kita punya bisnis, kita punya rumah, kita bikin dan kita merangkai pernikahan sakinah mawaddah warohmah, ya kan? Atau kita diiming-imingi nanti saya holiday ke Hong Kong, ya kan? Oh nanti saya akan mencairkan cek saya sebesar ini. Kan halu itu cuy, halu. Kenapa kalian masih percaya dengan seperti itu? Nggak main-main loh, 1.700.000, 2 juta ngirimin. Ampun, ampun. Ya kan? Karena apa? Karena sudah ketergantungan, sudah terbiasa ditemani telepon. Jadi saat dia butuh duit gitu kan, kitanya nggak ngasih, terus dia nggak berkomunikasi, jadi kitanya kehilangan. Ini adalah perempuan itu lemah-lemahnya tuh seperti itu. Makanya ayo kita jadi wanita independen. Kalau misalkan kita memang, udah merasa bahwa, ya apa sih, kita tuh harus jadi wanita independen. Independen tuh salah satunya adalah smart gitu, menghadapi laki-laki bayangan seperti ini gitu, ya kan? Orangnya nyata atau tidak nyata, kalau laki-laki sudah ngomongin duit, delete deh, delete. Calon imam apa, emprut. Yang ada juga calon laki-lakinya, "Udah sayang, udah nggak usah, udah pakai duitnya AA aja." Duit AA, ampun, jangan. Nah ini kejadiannya kan. Ya kayak Tisam sih hanya menyadarkan yang cerita sama Kaisam, udah nggak usah diladenin, nggak usah dibahas, dan nggak usah dibales kalau chatnya dia. Kalau dia chatnya macam-macam, ngomong apapun, nggak usah dibales. Karena apa? Nanti kamu ikut stres gitu kan. Dia itu yang harus kamu sadari adalah dia adalah korban penipuan laki-laki tentara. Masih ada aja ya, ampun ampun. Tapi faktanya masih ada. Nah ini Kaisam nyadarin nih kalian ya, mungkin emak-emak ya yang dengerin video kayak Tisam. Kalian tuh tahu setiap hari nontonin video kayak Tisam, kamu tuh meresap ilmu yang kayak Tisam omong tuh ya. Tapi ujung-ujungnya kalian masih kena korban scam aja. Kaisam kan kasih tahu kalau ada yang tiba-tiba video call pakai nomor asing. Kalian itu jangan langsung angkat langsung muka kita, tapi kita gebogin tuh ke tembok biar dia ngomong sama tembok. Khawatirnya apa? Khawatirnya dia langsung mengeluarkan senjata pentolnya, nanti di screenshot sama dia, tiba-tiba dikirainya kita video call 18++ untuk mengancam kita, kalau kamu nggak bayar ini saya video kasih ke keluarga kamu. Itu kan sudah permainan sebenarnya udah bisa ketebak coy. Ya. Terus nomor asing, penipuan dari apa namanya messenger, itu tuh
Penipunya aja udah ngaku kalau dia itu melalui Messenger Facebook hanya untuk mendapatkan WhatsApp, habis dari nomor WhatsApp baru intens berhubungannya. Jadi itu tuh udah drama yang sudah dirancang oleh penipu, ya kan. Jadi dia dibuat nyaman dulu kitanya nih, ya kan. Kita kan kenapa targetnya pekerja migran Indonesia, karena PMI itu ya, ini selepas PMI yang udah pinter ya, ini PMI yang masih, SDM OON ini ya. Jadi kita itu capek kerja, ya kan, kita punya background keluarga yang cuek gitu kan. Kita cuma kerja, dituntut kerja, kasih duit gitu kan. Tibanya ada orang yang bak malaikat nih, ya kan, memberikan perhatian. Dari perhatian itu kan kita jadinya, oh ada yang memperhatikan nih, ada yang apa, ada semangat baru nih ya kan. Setiap pagi ngelihat handphone biasanya sepinya apa namanya, sepi kayak kuburan gitu kan, sekarang ada good morning honey. Gitu aja kalian mah bahagia, ampun ampun. Nah jadi itu tuh yang membuat kita itu klepek-klepek ya, padahal kita nggak tahu sosok wujudnya apa gitu kan, ada nggak orangnya gitu kan. Nah itu, ini yang harus kita perbaiki SDM-nya mulai sekarang, perempuan-perempuan yang cantik dari lahir ya. Di luar sana, jangan mau dikibulin sama pacar bayangan seperti ini. Kita apa sih cuy yang didapat? Apa? Apa kalian tuh kenapa? Hati kalian tuh begitu sepi sekali. Istighfar, sholawatan terus, bangun masa depan. Masa iya sih saya harus kerja di Hong Kong terus kayak gini ya kan? Saya harus jadi orang yang apa namanya, punya rumah, ibaratnya punya impian lah cuy kalian. Ya berarti kalian tuh harus saving money. Oh saya kerja ada tujuan nih. Saya harus pulang pensiun, buka usaha. Kalau kamu nggak bisa buka usaha, kamu bisa mempekerjakan orang untuk usaha gitu kan. Kan bisa kayak gitu kan. Nah jadi tuh problemnya seperti itu ya. Di luar sana tuh mudah-mudahan aja 2025 nih ya, perempuan-perempuan yang cantik dari lahir yang ada di Hong Kong, ini udah nggak ada say no sama laki-laki seperti ini, yang dunia maya. Tapi kalau misalkan have fun aja sih, is okay. Tapi sekalinya kalau suruh transfer, no, delete, delete, delete. Nah kita juga harus sadar, oh saya harus tetap menjaga nih mental healthy-nya kita. Jadi kita dibecandain aja gitu kan. Orang mau kenalan sama kita ya bercanda aja. Jangan dibikin baper, jangan dibikin serius gitu kan. Nah ya itu hati-hati ya buat kita semuanya. Nah ini untuk Mbaknya saat menghadapi teman yang seperti itu, tiba-tibanya seperti itu, kita harus sadar, oh teman saya itu sedang tidak baik-baik saja. Oh teman saya itu lagi kena mental. Masa iya saya harus meladeni orang yang sedang kena mental? Yang ada nanti kita stres sendiri. Jangan ya. Nah itu, udah Mbak, udah maafin aja teman kamu yang lagi marah-marah kayak gitu nggak apa-apa. Nah ini yang jadi saksinya yang disuruh ngejobrak. Kamu juga harus tahu, sadar. Ini teman saya kok, oh inget nih kata Kak Yatisam, kalau ada orang yang pura-pura apa namanya, kayak merasa ada yang ngikutin, ada yang ngehack atau apa, udah pasti itu kena mental ya. Jadi udah jangan diladenin dan jangan diiyakan gitu kan, apa yang dia ceritakan itu semuanya halu. Tinggal di ini, istighfar, udahlah nggak usah ribut. Lagian juga apa lagi ngehack, dia juga untungnya apa ngehack handphone kita, bener nggak sih? Iya, nah itu mungkin cerita singkat aja buat kita. Hati-hati karena sekarang itu serangan mental di Hong Kong itu banyak faktornya. Salah satunya adalah kita kehilangan uang karena ditipu laki-laki dunia maya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.